Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lama tantangan kehidupan semakin rumit dan kompleks. Karena itu di samping diperlukan pribadi yang kuat, tetapi juga pada saat yang sama diperlukan juga dukungan sosial dari sekitar. Orang yang mempunyai banyak sahabat tentu akan memiliki dukungan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang anak-anak sekarang menyebutnya kuper, kurang pergaulan, sehingga sahabatnya sangat sedikit. Yang menjadi persoalan orang yang tidak punya banyak sahabat adalah ketika dia sedang menghadapi masalah yang agak serius, semuanya harus dia tanggung sendiri. Semuanya harus dia pikirkan sendiri, tanpa orang lain yang bisa diajak berkomunikasi. Karena itu sebetulnya jejaring sosial, apa yang sekarang ini banyak sekali dalam bentuk media sosial, itu sebetulnya sangat diperlukan, sangat penting untuk memberikan dukungan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, media sosial itu juga bisa berfungsi sebaliknya. Pertama akan menghabiskan waktu kita. Yang kedua, justru kadang-kadang banyak ujaran-ujaran kebencian, perundungan, bullying yang terjadi di media sosial. Padahal yang diharapkan media sosial bisa memberikan support yang lebih baik kepada sahabat-sahabat yang sedang dalam keadaan tidak menyenangkan situasinya. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW sangat menganjurkan silaturahim, menyambung persaudaraan. Dalam bahasa Arab, silaturahim itu artinya silah itu menyambung, rahim itu persaudaraan. Rahim itu ya rahim, kekeluargaan. Maka silaturahim aslinya maknanya adalah menyambung kekeluargaan atau persaudaraan. Tapi dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan menyambung tali persaudaraan. Padahal aslinya dalam bahasa Arab tidak pakai tali. Tapi orang Indonesia sangat kreatif, kemudian menerjemahkan itu menjadi menyambung tali persaudaraan. Untuk memudahkan pengertian bahwa rupanya urusan sambung menyambung itu memang urusan tali. Maksudnya apa? Kalau tali kita panjang, itu mudah sekali untuk disambung. Tapi kalau talinya pendek, itu kalaupun tersambung nanti mudah lepas. Nah, banyak orang sekarang ini talinya pendek, sehingga mudah marah, mudah mengeluh, mudah tidak terima dengan situasi, dengan keadaan. Maka Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambung silaturahim. Karena dengan jejaring sosial yang bagus, dengan sahabat, dengan keluarga, pasti banyak hikmahnya. Kenapa Rasulullah mengatakan akan diluaskan rizkinya, akan dipanjangkan umurnya? Karena biasanya dalam pertemanan, ketika kita sedang galau, kemudian mendapatkan support dari sahabat, di situ mungkin kita akan mendapatkan nasihat, kita akan mendapatkan resep bagaimana supaya bisa mengatasi masalah kita dengan lebih baik. Atau bahkan kita diberi pekerjaan. Karena teman kita melihat kita tidak punya pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, lalu sahabat itu, sudah ikut saya saja, bantu saya. Nah, dengan begitu, ini karena sahabat. Hati sahabat tergerak untuk membantu kita, karena kita punya persaudaraan yang erat. Jadi sahabat karib itu sangat diperlukan. Di saat yang lain, Rasulullah juga memberikan pesan, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus jejaring sosial, itu la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Berarti kalau tidak masuk surga itu artinya masuk kemana? Ya masuk neraka. Maksudnya masuk neraka itu apa? Tidak hanya neraka di akhirat, tapi di dunia rasanya juga kayak hidup di neraka. Karena apa? Tidak ada yang bisa mensupport, tidak ada yang bisa membantu dia ketika yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan.
Maka dalam Islam sangat dianjurkan untuk menyambung silaturahmi. Bahkan pada yang memutus silaturahmi sekalipun. Karena pada suatu ketika ada sahabat yang minta nasihat kepada Nabi, agar kemudian nasihat itu bisa dia pegangi sebagai pedoman hidupnya. Lalu salah satu nasihat Nabi adalah diminta untuk menyambung silaturahmi, termasuk kepada yang memutus silaturahmi. Sil man qata'ahu, sambung silaturahmi, sambung jaringan itu. Meskipun mungkin dia tidak mau nyambung dengan kita. Jadi inisiatif itu datang dari kita untuk menunjukkan betapa pentingnya silaturahim. Malah kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, itu jelas sekali statement Imam Al-Qurtubi. Menyambung silaturahmi itu hukumnya wajib. Memutus silaturahmi itu hukumnya haram. Jadi tidak boleh yang namanya silaturahmi itu diputus. Meskipun itu hubungan itu sangat tidak menyenangkan. Maka tidak ada ungkapan-ungkapan seperti yang sering kita dengar dalam tradisi. Nah, sudah biar kehilangan telur satu juga nggak apa-apa. Nggak mungkin. Wong itu telur kita sendiri, mosok kita buang. Kalau jadi daun, aku tidak mau menyobek. Ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betul-betul kemudian sudah tidak mau berinteraksi dengan orang yang menyakitkan hatinya. Pemirsa, mari kita sambung silaturahim. Karena itu nanti akan menjadi sangat bermanfaat, menjadi bentuk dukungan ketika kekuatan personal kita mungkin mengalami kesulitan ketika menghadapi tantangan yang sangat berat. Dengan jejaring sosial yang baik, dengan silaturahmi yang kuat, insya Allah kita bisa saling memotivasi. Pemirsa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.